Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Balki Janati dan saya berasal dari Palembang dan saya berkuliah di Politik IDN dan mengambil jurusan engineer atau TRKJ. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang OSI layar. Apa sih OSI layar itu? Nah, kali ini saya akan membaca dulu apa itu OSI layar. Nah, OSI layar adalah Open System Interconnection atau OSI layar adalah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Nah, sebelum adanya OSI ini, sistem jaringan sangat tergantung kepada vendor pemasok perangkat jaringan yang berbeda-beda. Nah, jadi model OSI atau Open System Interconnection ini kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagian data ditransfer melalui jaringan komputer. Nah, model ini dibagi menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan definisi dan fungsi dari setiap lapisan tadi. Nah, contohnya di sini adalah tingkatan 7 lapisan, yaitu OSI layar. Nah, yang pertama itu ada application layar. Biasanya ini di urutan yang ketujuh. Jadi kita mulai dari urutan yang pertama dulu, yaitu di lapisan fisik, yaitu physical layer. Nah, yang di bawah ini physical layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit mental melalui media fisik. Nah, ini mencakup semua aspek perangkat keras seperti kabel, konektor, dan sinyal listrik. Nah, di atas physical layer ini ada data link, lapisan data link. Nah, data link ini atau yang disebut data link layer ini mengatur pengiriman data antar perangkat yang terhubung secara langsung. Jadi ini pengirim data antar perangkat yang terhubung langsung itu. Ini termasuk pengendalian kesalahan dan pengaturan frame data. Contohnya adalah protokol internet. Tuh. Nah, terus di atasnya yang ketiga, maaf yang dibawakan network layer. Network layer ini lapisan jaringan, yaitu mengelola pengelamatan dan pengiriman paket data antar jaringan. Berarti ini adalah alamat atau pengirim gitu. Nah, ini tuh termasuk routing dan pengendalian pengirim data di sumber ketujuan. Jadi protokol ini seperti IP, Internet Protocol, ya, beroperasi di lapisan ini gitu. Nah, seterusnya ada lapisan transport, yaitu transport layar menyediakan pengiriman data end to end dan memastikan data diterima dengan benar. Jadi transport layar ini pengiriman yang memastikan bahwa data yang dikirim itu benar-benar ada dan harus gitu. Ini termasuk kontrol aliran dan pengendalian kesalahan protokol seperti TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan UTV, yaitu User Datagram Protocol, berproses di lapisan ini. Jadi
TCP dan UTV yang beroperasi di lapisan ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah lapisan session layer atau lapisan sesi. Pengelolaan sesi ini komunikasi antar aplikasi. Jadi dia ini berkomunikasi antar aplikasi. Nah, ini termasuk pengaturan pemeliharaan dan penghentian sesi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah lapisan presentasi, yaitu atau presentation layer. Nah, ini tugasnya adalah mengubah format data agar dapat dipahami oleh lapisan aplikasi. Nah, ini termasuk pengodean interpretasi dan pengkompresi data gitu. Nah, yang terakhir yaitu yang paling atas adalah lapisan aplikasi, yaitu application layer. Nah, dia ini menyediakan antarmuka untuk aplikasi pengguna dan berfungsi sebagai penghubung. Jadi fungsinya ini untuk penghubung antar aplikasi dan jaringan. Jadi dia itu penghubung antara aplikasi dan jaringan. Ya, contohnya tadi termasuk protokol HTTP, FTP, dan SMTP gitu. Nah, selanjutnya saya akan itu salah satu definisi OSI layer dan layer-layer yang terdapat pada OSI layer. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kerja pada OSI layer ini. Nah, di sini saya zoom. Di sini ada sebuah perangkat, yaitu laptop contohnya. Dan di sini adalah seperti server atau alamat tujuan pengirim, yaitu penerima, dan ini pengirim. Perangkat dan server kita sebut ya. Nah, di sini sudah kita jelaskan tadi apa itu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya nih. Nah, cara kerja ini melibatkan proses komunikasi data yang terjadi melalui 7 lapisan yang saling berinteraksi. Nah, yang pertama itu ada namanya application. Di sini pengirim data dari aplikasi. Nah, prosesnya ini dimulai dari application, yaitu aplikasi. Nah, ketika pengguna atau aplikasi ini memulai komunikasi antar data seperti pesan atau permintaan disiapkan untuk dikirim. Jadi ini aplikasi yang pengguna atau aplikasi melalui komunikasi. Jadi ini adalah data seperti pesan atau permintaan tadi. Jadi ini yang harus siap dikirim. Nah, yang kedua adalah presentation atau processing data. Data ini kemudian diproses di lapisan presentation atau presentasi. Nah, di mana format data yang diubah agar sesuai, misalnya interskripsi atau kompresi, sebelum dikirim ke lapisan berikutnya. Jadi format data ini diubah agar sesuai. Jadi sebelum dikirim ke lapisan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah session atau pengatur sesi. Nah, di mana lapisan sesi ini sesi komunikasi dibentuk. Ini mencangkup pengaturan koneksi, pemeliharaan dan pengakhiran sesi. Memastikan bahwa komunikasi ini berlangsung dengan baik. Itu adalah pengaturan sesi. Selanjutnya cara kerja transport, yaitu transport data, transportation data.
Nah, data ini kemudian dikirim ke lapisan transport, di mana data ini dibagi menjadi segmen. Lapisan ini menambahkan informasi penting seperti port, tujuan, dan kontrol kesalahan. Misalnya dengan menggunakan TCP untuk pengirim yang andal gitu. Nah, yang kelima yaitu seperti network atau pengalaman routing tadi. Setelah itu, segmen data dikirim ke lapisan jaringan. Nah, di sini data ini diberikan alamat IP dan dipaketkan untuk pengiriman ke jaringan yang benar. Nah, packet routing ini menunjukkan jalur terbaik untuk pengiriman data. Nah, terus yang selanjutnya adalah pengiriman melalui media, yaitu data link. Paket data ini diteruskan menjadi frame atau dengan menambahkan alamat MIC dan informasi kontrol kesalahan. Frame ini kemudian dikirim ke lapisan fisik, di mana data konversi ini menjadi sinyal listrik atau optik untuk ditransmisikan melalui media fisik, yaitu kabel, serat optik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, di sini juga ada penerimaan data. Nah, di sisi penerimaan ini proses dari data link ini terjadi dalam urutan terbalik. Data diterima sebagai sinyal fisik dan diproses di lapisan fisik yang mengubah sinyal kembali menjadi bit gitu. Terus juga ada pemulihan format dan paket. Nah, di mana di lapisan data link ini prompt diterima dan kesalahan diperiksa. Nah, jika ada yang kesalahan, prompt diproses untuk mendapatkan paket data. Itu. Jadi pengolahan paket ini kemudian diteruskan ke lapisan jaringan yang memeriksa alamat dan mengarahkan paket ke lapisan transport. Nah, assembly-nya segmen ini dilapisi transport. Segmen data digunakan di lapisan transport segmen-segmen ini data disusun kembali data urutan yang benar dan kesalahan diperiksa. Jadi datanya disusun kembali dan urutan yang benar dengan urutan yang benar, dan kesalahannya juga akan diperiksa. Itu dari di lapisan transport. Nah, pengakhiran sesi dan penyampaian data ini, setelah itu data dikirim ke lapisan sesi yang mengelola sesi komunikasi dan memastikan bahwa koneksi ditutup dengan benar. Nah, jadi akhir proses lapisan aplikasi ini, data disajikan kepada pengguna atau aplikasi dalam format yang dapat dipahami. Jadi harus dipahami dan disajikan dengan benar. Jadi model OSI ini atau Open System Interconnection memungkinkan komunikasi data yang terstruktur dan terorganisir dengan setiap lapisan melakukan tugas spesifik untuk memastikan data tersebut dapat dikirim dan diterima dengan benar. Nah, interaksi ini antara lapisan-lapisan ini sangat penting untuk keberhasilan komunikasi jaringan gitu. Jadi secara keseluruhan model OSI adalah alat penting dan dunia jaringan
yang membantu menjaga komunikasi data tetap efektif dan efisien. Mungkin itu saja penjelasan pengetahuan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.